Jadi Nabi itu Rasulullah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu jadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Mushola An-Nur yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Karim, yang saya hormati Ketua Panitia beserta jajaran panitianya yaitu Saudara Dito Syahendardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Marhali Syamsuddin selaku Ketua MUI Kecamatan Larangan. Yang saya hormati Ustadz Husni Al-Ansori, Ustadz Ujul Johari, Ustadz Abdul Aziz Asmi, Ustadz Nur Fadilah Yusuf, dan para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ketua RT 03 RW 13 Bapak Abdul Khair. Yang saya hormati Ketua RW 13 Larangan Selatan Bapak Arifudin. Dan yang saya hormati para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai. Cukup emosional berada di atas panggung ini, menyaksikan begitu ramainya, begitu banyaknya jamaah yang hadir pada malam hari ini. Kami sebagai anak muda di sini berprinsip, kami sami'na wa ta'na. Orang tua kami, para sesepuh kami kasih perintah. Selama itu baik, selama itu berada di jalan Allah, kami laksanakan. Kami terus berjuang. Maka kalau pada pelaksanaannya banyak kekurangan, banyak yang kurang mengenakan di hati terkait ini, terkait itu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya Bu, Pak. Maafkan kami. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'stu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah bilang bahwa saya datang ke muka bumi ini, saya datang di hadapan umat, di hadapan masyarakat dalam rangka menyempurnakan akhlak. Itu kuncinya itu. Maulid setiap waktu, tapi bagaimana kita meluruskan niat kita, lalu menyempurnakan akhlak kita. Rasulullah memberikan contoh. Dicaci, dia gak balik caci, dimarahi, dia gak balik marah, ditipukin, dia gak balik nipu, menghormati istrinya, menghormati kedua orang tuanya, walaupun sudah meninggal. Nah, kalau dagang dia gak mengurangi timbangan. Seorang pribadi yang amanah, pribadi yang istiqomah, pribadi yang berhikmat, membawa risalah Rasulullah untuk kebaikan, untuk akhlak. Itu yang menjadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang jawab salam saya doain duitnya banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ad-Da'i ilallah, guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau Ustaz Kiai wa ta'ala bi hayati, amin. Rasulullah itu dulu pernah ketika mampir di suatu tempat yang sekarang namanya Masjid Ja'ronah. Masjid Ja'ronah itu dulu sumur yang isinya racun. Jangankan minum, nyoleknya aja orang mati. Akhirnya baginda Rasulullah itu meludah di sumur tersebut. Meludah dari Rasulullah di sumur itu, gitu. Tiba-tiba sumur tersebut bukan jadi racun, malah menjadi penawar segala racun. Itu kalau ludah Rasul. Cuma kalau saya yang beludah, orang mati. Pernah juga sahabat itu kalau Rasulullah berkeringat, itu keringatnya banyak yang berebut. Itu ketika Rasulullah berkeringat, diambil-ambilin sama sahabatnya, lalu diminumkan kepada anak-anaknya keringat Rasulullah. Maka tiba-tiba anak tersebut terpancar nurnya Nabi Muhammad, lalu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Besok-besok ibu kalau pulang dari mana-mana temuin lakinya. Nah kalau dia lagi keringetan habis macul, kerok. Kerok dah tuh keringetnya, kasih dah tuh minum bocah. Bisa kejang-kejang. Ya bu, betul apa betul? Makanya Rasulullah dijuluki manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Cahaya di atas cahaya. Bahkan cahaya matahari pun bersinar terang karena sebab dimainin sama Rasulullah. Dulu Rasulullah tuh lagi ada di tempat ayunan bocah. Itu lagi direbahin di situ, Bu. Itu Rasulullah ditaruh di depan rumah Sayyidatuna Aminah. Itu Rasulullah mainin matahari, Bu. Dia geser ke kiri, matahari ngikut. Dia geser ke kanan, matahari ngikut. Ke kiri lagi ngikut, ke kanan lagi ngikut. Ngikut begitu dia. Karena keseringan tiap hari itu matahari ngikutin, maka pantulan nurnya Nabi Muhammad pindah kepada matahari. Yang kedua, an-nisa itakun nisa. Pokoknya saya bagi tiga ini. Bahas yang pertama sejam, bahas yang kedua sejam, bahas yang ketiga sejam. Berarti berapa? 3 jam. Ntar giliran Kiai Tile, dia ceramah 3 hari 3 malam. Yang kedua, an-nisa itakun nisa. Ini pesan Rasulullah buat perempuan. Buat
Bu, masuk surga gampang buat perempuan, tapi buat laki susah. Pokoknya kalau orang perempuan berbuat dosa, itu dosanya udah ditanggung sama lakinya. Wah, ini tempat dia betul. Sebang rumahnya kepikiran itu ya. Pokoknya itu kalau perempuan melakukan dosa apapun ditanggung sama lakinya. Bininya gibah ditanggung, bininya ngutang ditanggung, bininya kagak sholat ditanggung, kagak ngaji ditanggung. Kesian buat lakinya, mana pulang habis ngojek. Ya Allah, itu betis kenceng-kenceng buat udah kayak Talas Bogor. Makanya perempuan kalau mau masuk surga syaratnya cuma 4. Yang pertama, dia jaga sholatnya. Ya, dijaga sholat. Kalau perempuan dia jaga sholatnya, insya Allah aman. Saya kadang-kadang di rumah ditanya bini saya, ngapa sholatnya gancang bener? Saya mau kalau sholat lama-lama apa bisa pikirin, angsuran motor. Ustaz, ilmu dari mana ngambil sholat gancang? Lah saya mah ada sanadnya. Siapa? Sahabat Nabi Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas itu kalau sholat gancang bu. Ketika ditanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau sholatnya cepat? Apa kata dia? Biar kagak ada kesempatan setan godain gua. Nah saya masih pakai itu gitu. Lah cuman kalau habis sholat jangan lantas jalan. Lah berdoa dulu. Ya. Tuh, sholat kita jaga. Yang kedua, perempuan kalau pengen masuk surga, jaga puasanya. Puasa Ramadannya yang pernah bolong punya utang bayar. Ya. Kalau dia bisa jaga sholatnya, jaga puasanya, insya Allah. Tinggal cara yang ketiga. Yang ketiga, dia patuh sama suaminya. Nah ini bagian berat ini mah. Iya, kalau orang wadon itu enak banget pahalanya. Ayyuma imra'atin abasat ala wajhi jaudiha illa ja'at yaumal qiyamah muswaddatul wajhi. Nah, yang berikutnya pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Yaitu pelihara sholat kita. Makanya kita benar-benar jaga sholat kita, Bu. Pak, sholat kita jaga. Anak kita ajarin biar dia jaga sholat. Jangan sampai anak kita pada gagal sholat. Jangan sampai kita semua jauh daripada sholat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang ahli surga. Mudah-mudahan kita semua keluarga kita dijaga dari siksa api neraka. Mau saya kasih doa Bu biar pergi haji mau? Mau? Ikutin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng-bareng sama anak juga. Ya Allahumma rzuqna ziyarata haramika bisyafaati Muhammadin yaumal qiyamah bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Bisa. Ya mudah-mudahan mah kita semua menjadi panggilan dari Allah untuk pergi ke Baitullah dan bisa digolongkan orang-orang yang senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada yang lebih kocak lagi. Ya mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tak lupa pula para teman-teman dari Jawara, ada teman-teman dari pejabat, pengacara Jawara dan Bela Umat, dan hadirin hadirat, insya Allah hadir kita dapat berkah semua. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita baca sholawat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah sholawat yang kita baca, sholawat yang kita ucapkan di lisan kita sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Amin apa po? Amin pada usiurut. Kita baca sholawat asgil. Semoga para orang-orang yang zalim disibukkan dengan orang-orang zalim yang lainnya. Ayo sama-sama Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Abdul Aziz. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Rasulullah adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada sama Rasul. Bener dah ini mah. Cius kok. Jadi Nabi itu Rasulullah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah itu jadi contoh, bukan hanya sekedar memberi contoh. Mau nyontoh apa aja nemu. Ustaz, saya kan pedagang. Rasulullah dagang. Ustaz, saya guru. Rasulullah ngajar. Ustaz, saya mau balik. Rasulullah dakwah. Ustaz, saya ini jenderal. Rasulullah mimpin perang.
Ustaz, saya ini politikus. Rasulullah diplomat ulung. Ustaz, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Mau nyontoh apa aja nemu. Ada Nabi, ada. Ya bener kok. Maka Rasulullah dijuluki basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Manusiawinya sama kita, sama dah, sama-sama manusiawi, sama manusiawinya mah sama kok. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah, kan sama-sama beludah. Dan kata guru kita tadi Kiai Haji, ludahnya beda. Ludah Nabi jadi obat, ludah kita ngerasa deh. Bener kok. Sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama-sama keringet, cuman beda kualitas keringetnya. Nabi keringetnya bau minyak kasturi, bau minyak misik. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Sayangnya cintanya dunia akhirat, detik-detik beliau mau wafat, apa yang terjadi ibu? Sebelum wafat kan datang malaikat Jibril nyamperin. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu? Jibril datang ngasih kabar, aku diutus oleh Allah Muhammad mau nyambut nyawamu yang mulia. Kata Rasul apa? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, apa Allah bilang? Ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Jaminannya luar biasa ibu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak ego. Itu jaminan buat saya nggak peduli umat saya jaminannya apa, dijamin lagi sama Allah. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita bang. Nabi masih mikirin kita. Nabi itu masih mikirin kita. Nabi jaminannya luar biasa bu, sayang sama umat. Detik-detik wafat yang keluar dari mulutnya, umati ya Allah. Nabi kok mau mati nyari-nyari kita. Nabi mau mati nyari-nyari kita. Kalau kita yang lain lagi sekarang anak kita kumpulin, sin roh jin si kokong mana kokong bilangin sama si Minah dulu yang bontot. Mana yang bapak udah gak kuat, gua penyakit begini. Halo, kumpul sini kumpul. Gua mau pesan sama lu. Kalau gua udah gak ada itu sawah, lu jangan jual. Kenapa bang? Berakin aja. Kalau itu sawah gak dijual, berakin, isinya tai semua. Bu, ya Allah. Kita mau mati masih mikirin bandang, mikirin tanah, mikirin sawah ya kok. Tapi Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Nabi kok, Nabi luar biasa yang dicari kita. Diriwayatkan bang dalam salah satu kitab nanti nih ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, kagak yang hidup. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, ada yang nongol kok, rebah semua. Kiamat siapa yang berani nongol? Seluruh pemimpin dunia ditantangi nama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari.
Wah, kiamat. Ini cerita kiamat, jangan baper. Ini kan cerita kiamat. Jangan marah. Dicari, kok dia yang bangun kok rebah semua. Rebah semua. Rebah. Lalu Allah nyombong bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget. Nggak ada lagi. Baru yang dihidupin pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, baik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Pendek kata sering berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Allah panggil malaikat yang kedua. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat musola nggak pernah nginjak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama Habib gedeg banget, ngasal sampai diambil. Jangankan mau orangnya, sama balihnya takut. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh, sampai malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil kok? Dicekekin mulu dia. Punya duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, bulu gasiran, pantat kuning, bol nonton. Pendek kata nih orang nggak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Malik. Hebat loh. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua masuk ke surga, buruan. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Masya Allah Bang Jibril sama Mikail suruh nyari kuburan Nabi, turun ke alam. Alam udah rata semua bang, udah kiamat, hancur-hancuran. Nah di tengah jalan Jibril sama Mikail jokongkok. Diperintahin suruh nyari kuburan, kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bil? Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, kan juga bingung nih. Bagaimana nyari kuburan berata semua ini? Bagaimana kan nyari kuburan, nyari larangan aja nggak nemu ini. Emang larangan di mana? Itu Tangerang Kota. Enggak. Ini ya, coba lu cek di Google Map kali ada. Kiamat. Nggak nemu. Jibril Mikail kebingungan po, bingung. Kata Jibril Mikail, yang enak mah kita sujud aja minta petunjuk sama Allah, pasti dikasih petunjuk dah. Jibril dan Mikail sujud dengan izin Allah po, itu masya Allah kuburan Rasulullah terbuka. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Hari apa Jibril? Maka Jibril menjawab, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua kiamat ini Muhammad, kiamat. Kiamat Jibril. Bener kiamat Jibril, lu yang bener kalau ngomong bener. Cius lu. Itu cius saya tambahin doang kok. Cari-cari di kitabnya ciusnya mana? Tambahan doang Cing. Ini mah gaya pidato. Pidato kalau gak ada gayanya malah susah. Pidato kematian kalau gak ada gayanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita mati. Kalau kita mati dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu? Enggak seru. Bu, kata malaikat Jibril, kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril? Iya.
Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya sih masih rebah dah. Gue sudah tahu Muhammad, gue maunya tugas gue bangunin lu doang nih dari kuburan. Umat lu kayaknya masih pada rebah, belum dibangkitin sama Allah. Sekarang bagaimana urusan? Tuh ikut gue aja nyok. Kemana Jibril? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener? Iya, ayo berangkat kemon. Cus. Ayo Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Mana Grabnya? Namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Nyampe Rasulullah ke surga kok. Di dalam surga Rasulullah kayak orang agak betah kok. Kok orang agak betah di surga kayak agak betah. Kok nanti di surga bengong aja bang. Bengong. Kan yang punya surga nggak enak. Ngelihat Nabi bengong aja ditegur sama Allah. Muhammad, labbaik ya Rabb. Nggak betah di surga? Betah ya Rabb. Ya Allah, Nabi di dalam surga bang kayak orang gak betah bengong aja ditegur sama Allah. Muhammad, kalau gak betah ngomong, betah saya ya Rabbi, surga udah betah banget, enak udah di sini, enak. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong mikirin umat saya ya Rob, nasibnya bagaimana? Sehingga mau enak-enakan di surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Luar biasa kok pemimpin yang model begini. Terus mau kamu apa? Kata Allah, saya mau keluar aja ya Rob. Keluar dari mana? Dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Nih Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Nemu yang model begini? Gak ada. Udah masuk DPR mau lupa. Bener kan ya? Janji doang. Ya po? Iya. Tenang aja po. Kalau saya jadi ntar dapat kartu prasehat. Prak. Kopi. Ya Allah, udah di dalam surga mau po, Nabi keluar nengokin kita. Baru tinggal masuk DPR aja lupa. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata harus digusur semua Pak. Udah lama-lama, udah tahun-tahun di pulau orang mau digusur. Enak banget kok. Siapa yang gak mau marah begitu, orang udah puluhan tahun dari 18 berapa itu ya warga Melayu kita di Rempang sono digusur, diintimidasi, yang demo habis. Padahal mereka mempertahankan, jelas mereka punya kakak, punya KTP asli, beliau memilih sebagai warga negara Indonesia. Kenapa dengan kepentingan oligarki sekarang habis mau digusur? Itu 16 kampung daerah Pak yang mau digusur di Pulau Rempang itu. Mungkin enak banget kita rekam nih, tuh direkam. Biar sampai ke istana. Keprokin aja kok. Orang burung dara. Minum dulu. Rasulullah keluar dari sorga ibu, baru bang seluruh kita manusia dibangkitkan oleh Allah. Inilah yang disebut hari kebangkitan. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dihidupin lagi oleh Allah. Masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki dah gak kenal bini. Masing-masing bawa diri. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dihidupkan kembali, masing-masing bawa diri. Saat itu kita, Masya Allah, butuh pertolongan. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono, mau nyari air kemana? Ayo. Caranya bawa duit kagak ada jualan air, siapa yang jualan? Galon isi ulang lu agak nemu, tutup. Bu,
Ya Allah, tapi buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi, lidahnya basah keluar kalimat thayyibah dengan banyak membaca sholawat, disediain sama Allah. Apa kata Allah? Hauduka sofil wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Apabila kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawatan, kagak demen maulid, biarin dia kausan, dia kecetek, soalnya rasain kagak kalau mau dibilangin sholawat kagak mau. Kok orang kalau baca sholawat biar kata dalam keadaan head, lagi halangan, tetap ada pahalanya. Baca sholawat mau ada wudhu gak ada wudhu tetap ada pahalanya. Dan yang paling penting lagi kok perlu biar tahu bang, orang baca sholawat dalam keadaan riya tetap ada pahalanya. Kita baca sholawat pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh yang baca sholawat. Lawat mbak, lawat adem kok. Bener biar kata-kata melaki sholawat aja. Mulai kesel sama lu bang dari kemarin, berantem. Belum berantem dia selawatan dulu. Nanti kita namanya Komar, gue buka aja depan matanya. Komarun sidina Nabi Komarun. Bininya namanya Rodia, dibalikin nama lakinya Rodia. Ya dawan ya nas padunalik. Bininya ngomong Rodia. Kata iya. Salah gue ya, iya. Anak yang kecil ya gimana lu. Itu selawatan lagi dia. Nah, akhirnya kabarnya berantem enak itu di sekeluarga di lomba marawis. Masya Allah. Selawat mbak, selawat. Tuh. Saat itu kita butuh pertolongan, rame-rame ngadu ke Nabi Adam. Rombongan, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Adam. Kita lagi pada kesusahan ini, cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam dari jauh udah godek aja, jangan membuah. Ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi belangsak ini. Gue punya dosa dulu di sorga, kagak boleh makan buah kulit, gue embat juga. Padahal Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit doang, diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak, pengen masuk, kan agak jelek urusan. Nabi Adam dosanya banyak, enggak banyak, satu makan buah kulit doang. Karena dirayu-rayu iblis gak kuat ngerayu Nabi Adam melalui bininya ibu Hawa lu rayu lu laki lu, akhirnya dirayu-rayu karena namanya perempuan kok kena keran rayuannya gampang banget sama iblis. Lu rayu laki lu makan lu buah huli artinya kekal, kalau lu makan lu bakal kekal di surga berduaan. Cepetan makan. Yang namanya laki kena godaan perempuan, biar kata tuh laki kumisnya kayak pagar kecamatan ya. Buset. Jangan gede, kumis belakang, kalau perempuan yang godain kayak itu ayam deh, mantai ya, cuapin. Ya Allah kok kegoda, bener bu, laki berkata kumis kakak gede dulu belakang kayak tambang, tetap aja kalau godain perempuan. Ya bu, Nabi Adam bergoda dimakan lah Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan buah kulit, maka laki-laki di tenggorannya di leher. Itu kalau nggak bercinta pulang pegang leher laki itu, disitin pelan-pelan, bang ini buah kulit. Laki-laki makan buah kulit makanya disebut kaum Adam. Mingkem. Bapak mantap tuh. Nah, itu kan Hawa. Anak lu udah nggak punya duit. Belanja uang makanya ibu Hawa. Nabi Adam sama ibu Hawa. Ibu Hawa makan buah kulit yang kotor di dada langsung, nggak di leher. Karena leher perempuan licin. Sambil ngomongin lakinya orang. Pas sampai di dada nyangkut, alhamdulillah. Abang kalau mau bercanda pegang aja kan.
Tanya pelan-pelan, Neng. Ini buah puding, Neng. Bukan bang, ini pakai Arab. Tawa aja kok tawa. Ngapain lu mau lagi mau tawa dulu? Alhamdulillah. Enak rasanya. Manis. Bu, enak rasanya nih. Ini nih, jajan nih. Saya bismillahirrahmanirrahim. Manis. 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 Pahit. Iya, baik. Mau ke situ ya, Ibu. Saya tadi kena gula. Kalau ngeliat ke situ, yang manis-manis kok yang penting setia. Baik ya. Ya kalau biarin dah, ngapa-ngapa mau rezekinya pahit. Itu kalau udah pahit, dikasih kopi pahit ya. Banyak kok. Terus ini, Nabi Adam nggak sanggup nolong. Nabi Adam. Rombongan rame-rame kata Nabi Adam, jangan mau gua, coba ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Rame-rame kita ke Nabi Nuh, minta tolong. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, kok aduh mang, liar mang liar. Aduh nanawan Sulaiman. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua, aku juga ribet tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak agak semenggah tuh. Si Kaan udah naik getek, dia kagak mau, dia mau ngikutin orang kafir di pada kebu. Jangan mau gua, Nabi Ibrahim bisa kali nolongin, Nabi Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, bisa kali nolongin. Rame-rame kita ngadep ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan mau gua. Gue punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong setiap hari jadi lalang. Ada nangis-nangis nyengir. Apalagi tukang bohongin rakyat. Bohong. Tenang aja subsidi prank. Enak banget. Masya Allah, Nabi Ibrahim nggak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan menggoda, jangan. Coba ke Nabi bisa bisa kan nolongin. Dia orang dianggap jadi Tuhan. Ngadu ke Nabi Isa. Nabi Isa, tolongin ini kita. Kan Nabi Isa dianggap jadi Tuhan. Tolongin apa ini? Tolongin. Jangan berbuah. Gue Nabi paling miskin, bapak agak punya, bini agak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Jangan berbuat. Nabi Isa kan agak kawin kok, makanya umatnya ikut-ikutan gak kawin juga bang. Itu yang namanya pastor gak kawin, ikutin Nabi Isa. Itu sayang. Ya, punya Prabowo kan agak dipakai. Satu-satunya yang nolongin di akhirat nanti baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah kok nolongin kita. Rasulullah nolongin kita. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaatul uzma buat umat saya, memberikan pertolongan buat umat saya. Rasulullah nolongin, manggil kita. Apa panggilannya Rasulullah? Ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, umatku sini, umatku sini sayang, sini. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Gimana yang dipanggil gak sembarang orang. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati guron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar
bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sembahyang. Masa wudhu doang harus sembahyang? Kita dikasih judulnya kulit hitam, kalau rajin wudhu juga kita bersinar kok, bercahaya di akhirat. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita di akhirat mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Karena sering wudhu. Orang yang gak ada yang hitam kok, coklat tua. Masya Allah, klimis, tekol bugis, bukan hitam. Tapi di akhirat bersinar bercahaya. Alhamdulillah. Ini maulid sukses berhasil biar ada bekasnya. Kelar maulid ibadah kita semakin meningkat. Perbanyak kita sholawat kepada Rasulullah. Sebentar lagi besok tanggal 17 dari September itu pas masuk tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Siapa orang yang bergembira? Seorang ulama besar yaitu Habib Umar bin Hafiz. Beliau berkata, apa kata beliau? Ketika orang datang memasuki bulan Ramadan, siapa yang bergembira masuk Ramadan, dia akan dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka itu bulan Ramadan. Apalagi orang yang bergembira memasuki bulan Rabiul Awal atas bulan kelahiran Rasulullah, mereka lah wajib mendapat syafaat. Alhamdulillah. Mama kalau ngaji selawatan dulu kan? Iya, dimulai selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak bener kita dengerin nenek-nenek selawatan zaman dulu. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Kan begitu kok ya. Iya, mentang-mentang dia milih Caimin ya Muhaimin ya salam. Muhaimin dulu sebutin, ini apa-apa kok orang milih dia, ini apa-apa kok, jangan berantem. Mau milih Anies silakan, mau milih Caimin silakan, itu ada satu paket, nggak apa-apa. Negara kita negara demokrasi, mau milih siapa aja boleh. Kalau saya pribadi milih Pak Anies, kalau saya jangan ngikutin saya, jangan, pilih sendiri masing-masing lah, pilih sendiri masing-masing lah, pilih sendiri, itu namanya demokrasi, nggak memaksakan, terserah, mau ngikut saya boleh. Itu mah demokrasi, itu prinsip saya. Kenapa? Bebas aja mau milih siapa, kenapa mau ngikutin tilek, mau milih calon presiden yang diusung dari partai koalisi pembaharuan, enggak apa-apa, silakan. Mau milih calon presiden mantan gubernur DKI yang 2017, enggak apa-apa, itu hak Anda, silakan. Itu semuanya demokrasi. Menjadi kesalahan Kenapa? Karena yang kita ikuti kan panutan Rasulullah, idola kita Rasulullah. Kemuliaan akhlaknya udah ditulis di rawi, sering kita baca. Empok kalau baca rawi dia itu sering baca rawi, tahu artinya? Jadi bukan begitu dah. Udah malu ya Pak, di rawi udah ditulis Rasulullah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di rawi? Al-Barzanji buka. Rasulullah orangnya itu sangat pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, orangnya maluan banget kok. Nabi pemalu. Malu karena apa? Karena memang beliau pemalu itu malu karena dosa. Kalau berbuat dosa jangankan malu yang lain ya. Nabi lagi dandanin Ka'bah, naik ke atas kok. Ka'bah waktu itu rusak, Nabi naik ke atas. Ketiup angin gamisnya kok. Kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis,
Model kayak kita kan lain. Perempuan sekarang kalau nggak ada dah oke lana di atas bulan logo nenek Nabi putih kelihatan malu syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong. Padahal bicara pangkat, Nabi pangkatnya paling tinggi. 124.000 Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 313 Rasul. Tapi pangkat tinggi kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat mau timbang jadi lain masa bilang. Ada di sini. Ansip. Ya pangkat kita punya baru timbang orang kaya itu sombong bener kok. Bicara kaya Nabi paling kaya. Nabi kalau mau kaya bisa aja. Ya kok pangkat tinggi paling tinggi Nabi. Tapi nggak sombong, rendah hati, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak pernah marah, nggak pernah dibalas sama Nabi. Waktu mau ke masjid itu Nabi diludahin, kok diludahin bukan dikatain lagi, cowok. Lihat ke atas, ya Allah diludahin, senyum Nabi. Besok lewat lagi diludahin, senyum lagi, kagak marah, nggak dibalas. Besok ketiga harinya diludahin lagi, masih senyum Nabi, enggak marah dah. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin. Nabi bengok pinggiran gang masjid, anak tengok, mana ini ya? Nah sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa? Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Maka sekarang kagak ada langganan saya, kata Nabi. Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh itu si pulang yang ludahin ya Rasul. Orangnya sakit mana? Sakit apa? Sakit COVID kali. Panas dingin, geget meriang. Nabi buru-buru, Nabi pulang. Ngomong sama Siti Aisyah, ya Humairah, ada apa ayang beb? Ada makanan enggak? Buat apa? Buat tengokin orang sakit. Masya Allah, yang sakit yang ludahin, tapi ditengokin sama Nabi. Enggak nemu orang model begini bu, enggak nemu. Masuk ke depan pintu rumah orang yang sakit, yang lagi sakit kagak kurung. Kurung di atas balai, lagi merintih aja, lagi ngeget. Habis vaksin kali dia ya. Enggak kasihan kena Sinovac. Nabi ngomong assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kok dikata langganan. Nabi masuk ke dalam rumah yang sakit langsung bangun, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa yang diucapin? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Sekarang kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok lantaran akhlak. Ya Allah, dikatain, dibully, dihina, diludahin kagak marah. Lagi jalan berdua-duaan kok Rasulullah sama Siti Aisyah lagi weekend. Lagi jalan berdua, ada orang kafir lewat. Orang kafir usil banget beri salam. Beri salamnya beda sama kita. Kalau kita kan assalamualaikum, dia kafir beda. Assamu alaika. Nabi juga ada gitu. Assamu alaika ya Muhammad. Samun artinya racun. Assalamualaikum ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Loh, diterima begitu kok. Nabi juga mampus. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, lakinya digituin, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaikum wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan tuh. Saya tahu aja dong. Kasih satu ngulangin tiga. Bu, Nabi marah kagak. Dipeganglah tangan Siti Aisyah oleh Rasulullah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad. Wa alaika. Mampus ke Muhammad. Lu juga. Begitu. Luar biasa gak marah. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran ontak, ditimpukin pakai batu bu. Taif itu daerah yang luar biasa, jauh dari Mekah. Dari kota Mekah jauh Taif itu. Perjalanan kita naik bus saja hampir 2 jam. Nyampe ke Taif. Lagi ceramah di Taif itu, Masya Allah, ibu Nabi dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu.
Berdarah jidatnya Nabi ditimpukin orang kafir. Marah Nabi? Kagak. Berdarah, bercucuran darah jidatnya, keningnya berdarah. Yang marah siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang marah. Jibril nyamperin Rasulullah. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibalin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai berdarah? Buat tibalin aja tuh Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Jangan Jibril. Emang apa sih Mas? Jangan. Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang saya ceramain emak bapaknya nggak beriman, saya nungguin anaknya aja deh. Entar siapa tahu anaknya beriman. Masya Allah sahabat. Jibril tambah kesel. Muhammad, anak bagaimana bapak? Bapaknya kalau anak kampret. Kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Biasanya begitu. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau bapak emaknya kafir, anaknya masih kafir lagi. Tibain aja udah. Jangan Jibril, jangan. Kalau anaknya nggak beriman juga, cucunya ntar Jibril saya tungguin. Sabarnya Pok, sabar. Terus mau apa sih kamu Muhammad? Kebanyakan sabar. Saya mau doain aja yang nimpukin. Didoain ya Allah Pok. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka kagak paham, kagak ngerti. Pok. Ditimpukin didoain, berdarah didoain. Kalau model saya digituin, nah urusan lah. Umpama tidak ada ceramah nih, umpama nih bikin batu, oh berdarah juga saya. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran, tilek. Umpama. Tilek. Ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Buat tibarin yang nimpukin lo. Apa kata saya? Sikat Jibril. Mampus ya semua. Masya Allah. Dihina, dibully, dikatain, nyinyirin, gak marah. Kita butuh sosok pemimpin yang model begitu Bu. Dikatain, dihina, difitnah, macam-macam, dijegal, enggak marah. Difitnah korupsi, Formula E, enggak marah. Udah paham dah kemana arahnya. Udah tua masih udah paham. Bu, Masya Allah Rasulullah syadidal haya wa tawadhu, rendah hati gak sombong. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Ada lagi ditulis. Apa kata pengarang rawi? Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po sama orang miskin demen banget. Sampai-sampai Nabi doanya apa Bang? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpul nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu Bang? Kita kalau pakai doa begitu emang udah turunan. Ya, engkau miskin, bapak miskin, jadi dia kan kebelakang pisan. Ditambah berdoa, ya Allah, jadikan seorang miskin. Fakir banget udah. Bu, Nabi yang orang miskin sayang banget. Makanya sampai-sampai Rasulullah idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada kebalik. Dengan orang kaya yang megang buru-buru. Ada orang kaya mati, tahlil tuh Ustaz mimpin gak pelan-pelan, saya gue dibaca. Orang kaya makanya laki-laki yang ngantuk-ngantuk orang kaya. Giliran orang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Kelar ya. Orang miskin tambah miskin, gerbok. Kemudian Nabi mendemen sama orang miskin, orang udah susah digusur-gusur. Enak banget kita ngajur mau ada. Orang udah miskin digusur-gusur. Padahal kan negara kita negara kaya, ngapa kita banyak yang miskin? Nah ini kan artinya salah urus, bener kok?
Negara kita kaya kok, kaya banget negara kita, masya Allah, kaya besar, 17.000 pulau, 17.000 pulau negara kita, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Nah, oh, banyakkan lagi Pulau Mas ya. Banyak. Negara besar, negara kaya. Atas bumi kita ada minyak sawit, di bawahnya minyak bumi, masya Allah. Laut kita paling kaya, Bu. Terbesar laut kita Indonesia, paling banyak kekayaan alamnya. Ikannya aja banyak banget. Pasir laut kita bisa ngurung Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita, ikan kita paling banyak. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, Bang. Kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, keluar udah di kaleng. Udah jadi sate. Itu namanya kapal pabrik. Hebat. Lah kita tinggalin musim ngegier. Mancing aja, udah mancing, kagak mancing. Nyebur teman. Kita kalah sama mereka. Bener kok, kapal pabrik. Banyak buat ikan laut kita. Di laut kita ikan paling banyak, Bang. Teman saya orang Madura, dia nyolong ikan di laut Malaysia. Ditangkap sama polisi Malaysia. Sampean nyolong ikan Malaysia? Enggak, Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita. Bener kok. Masya Allah, luar biasa. Ikan kita banyak, laut kita mewah, sumber daya alamnya, undang-undang dasar kita udah jelas sehingga seluruh kekayaan alam Indonesia ini ya enggak dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Benar kok? Tapi terjadi apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya kita butuh perubahan ke depan, insya Allah. Ini tahun politik, jaga kebersamaan, kekompakan, beda boleh, marahan jangan. Mungkin begitu, Poya. Ini saya ngomong begini bukan berarti saya mau ngajak kampanye, enggak. Saya mau sosialisasi bantuin KPU. Ibu, iya besok kita jaga kebersamaan, kekompakan, beda pilihan udah wajar dari dulu. Kita udah ngalamin perbedaan nih kok. Beda boleh, marahan jangan. Lu milih siapa besok, bagus milih dia, no. Oh ya udah, lu lewat sono. Gue sih nggak mau milih dia, gue milih yang ono. Ya udah nggak apa-apa kok, mau lewat sono, saya lewat sini, ntar kita ketemu kok di sono, kan cakep urusan. Iya, ya Pak. Dan mau kita demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat, karena kagak merakyat. Orang kalau naik panjat pinang kan yang paling cakep, yang paling capek panjat pinang tuh 17 Agustus. Kan yang capek di bawah itu, bila-bila akhirnya sudah yang bawah. Melintir soal melintir kemarin. Artinya ngomong biarin gue sih nggak apa-apa diinjak di bawah, asal lu naik atas ya. Gue nggak apa-apa, lu injak ntar kalau di atas ingat itu nyampe hadiah banyak bawa turun. Kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Udah kita naikin nyampe di atas habis lah dia di gas gewek. Oh, di semuanya dimakan mau dia karena lu agak lihat aspal dimakan, bensin diminum, solar diminum, kabel telepon dimakan juga ngajur banget. Sobat kita enak banget. Besok jangan dipilih lagi yang begitu, pilihlah orang-orang yang amanah. Yang penting kita salurkan suara kita. Jangan kita golput. Kalau kita golput, suara kita dimanfaatin oleh orang-orang kafir. Akhirnya apa? Kalau orang kafir yang menang, yang bikin kebijakan undang-undang orang kafir, akhirnya kita dirugikan. Maka umat Islam haram untuk golput. Kita coblos pilih sesuai daripada hati nurani kita. Insya Allah kita ke depannya ada perubahan agar negara Indonesia sejahtera. Dan mudah-mudahan semuanya kita bersehat panjang umur, kelar maulid biar ada berkahnya. Kalau selesai maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita, cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Ayo praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi orangnya itu pemalu, Nabi orangnya sangat tawadu, rendah hati, nggak sombong, sama negatif kejadian nggak kecil, sayang sama orang miskin, sayang, benar luar biasa. Dan di situ ditulis di rawi Rasulullah apa? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau berjalan bersama orang-orang janda-janda tua, nenek-nenek, jalan di belakang. Adab dan akhlak luar biasa Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya nenek, bukan.
Kenapa jalan di belakang? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan langsung sama Rasul, ditolongin langsung. Itu tujuannya po. Bocah sekarang lain. Jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dikata lewat kaki ya? Mereka kaki nyemplung juga gak tahu di belakang. Ini satu adab buat kita. Akhlaknya Rasulullah luar biasa. Kana khuluquhul Quran, karena Quran. Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Insyaallah melalui maulid malam ini kita semua kasih sehat panjang umur, kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Insyaallah selamat dunia akhirat. Kumpul bersama kita nanti, kumpul lagi di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ya, 12 lapar buat saya belum makan. Nah, kalau ada siapin, kalau ada ya kalau kagak bagaimana kayak usaha juga. Untuk mengingetin masih tahu ya. Enggak. Sebelum saya tutup, sebelum kita baca doa, saya kemarin bersama rombongan dan bawa produk madu murni dari Sumatera, dari Purworejo. Saya langsung nyengget ini madu di sana tanpa ada campuran apapun. Ini madu murni, bukan madu asli. Kalau madu asli dibawa ke rumah itu gagang sapu yang keluar. Nah ini madu murni, madu cakar-cakar. Madu murni buat kesehatan, namanya madu Bang Tile. Saya kemarin bukan jualan, saya nggak jualan, tapi ngajak bapak ibu supaya beli. Jadi kalau ibu beli ini, insya Allah buat pembebasan lahan yang ada di depan rumah, ada 3.000 saya lagi bebasin buat pesantren. Jadi beli ini ada di standnya, insya Allah buat kesono. Ya bu ya, bu silakan beli yang nggak punya duit minjem sama temennya. Mudah-mudahan apa yang kita lihatnya semua yang baik dijaga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعفو يا كريم وعفو يا كريم وعفو يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, hati-hati di jalan. Ya sudah di hati kapan jalan-jalan. Ini aja dari saya. Mohon maaf akhir kalam.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.